La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'abbadu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafahu man amana bihi hudah wa man salahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqih wa khatamu anbiya'i al-makhsus bil maqamil mahmud alladzi lam yaqum fihi siwa. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin alqah, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang disampaikan suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memberikan kabar gembira, menyampaikan innallaha ta'ala ba'atsani ilaika ubasyiruka annahu laisa ahadun min ummatika yusalli 'alaika illa sallallahu ta'ala alaihi wal malaikah biha asyran. Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, laisa ahadun min ummatika yusalli 'alaika, tidak ada satupun dari umatmu yang menyampaikan solawat, membaca solawat atasmu, illa sallallahu ta'ala alaihi wal malaikah, kecuali Allah juga memberikan rahmat dan malaikatnya bersolawat untuknya, untuk umatmu, biha, dengan solawat itu asyron, 10 kali lipatnya. Saking besarnya keutamaan salawat atas Nabi. Sekali lagi, laisa ahadun min ummatika yusalli 'alaika illa sallallahu ta'ala alaihi wal malaikatu biha asyran. Tidak ada satupun umatmu yang menyampaikan salawat atasmu ya wahai Rasulullah, kecuali Allah memberikan rahmatnya dan malaikat bersalawat untuknya dengannya 10 kali. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini temanya adalah istiqomah. Fi fadilatul istiqomah, keutamaan istiqomah. Banyak orang yang beramal dengan berbagai macam muamalahnya, amaliyahnya, pekerjaannya, aktivitasnya. Ada yang amalan baik, amalan yang tidak baik, dan masih banyak lagi jamaah sekalian. Yang kita bahas adalah amalan baik dan konsistensinya, istiqomahnya. Amalan yang baik bukan berupa hanya bentuk pekerjaan, tapi bisa berbagai macam, sebagaimana yang disampaikan oleh waqala ba'du ahlil haqq, al-istiqomah ala salasati adrub. Istiqomah ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah al-istiqomah bil lisan,
konsisten kita dengan lisan kita. Yang keduanya wastiqomah bil janan, istiqomah dengan hati kita. Yang ketiga adalah wastiqomah bin nafas, istiqomah dengan diri, jiwa, raga kita. Nanti akan kita bahas lagi. Pertama, istiqomah bil lisan. Ini ada satu kasus yang kemudian melatar belakangi turunnya yang menjadi asbabun nuzul Al-Quran surah Fussilat ayat 30 yang tadi kami sampaikan di awal setelah muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, kalau sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Allah itu Tuhan kami itu Allah, i'tirafan bi rububiyyatihi wa iqraran bi wahdaniyatihi, sebagai pengakuan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wa iqraran, dan ikrar bi wahdaniyatihi, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ketuhanan dan juga ikrar keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kasus awal mulanya itu ketika orang-orang musyrik mengatakan rabbunallah wal malaikatu banatullah. Orang-orang musyrik itu, Pak, padahal julukannya musyrik loh. Artinya kan menyekutukan Allah. Ini hati-hati, nanti kita cross check lagi. Iman kita, amaliyah kita masuk kategori yang muslimin, musyrikin, munafikin, atau yang lain sebagainya. Orang musyrik itu percaya loh sama Allah. Orang musyrik itu bukan orang yang gak percaya sama Allah. Mereka mengatakan kok Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Ini yang menceritakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan ini. Orang-orang musyrik mengatakan Tuhan kami Allah. Loh, sama loh sama kita Tuhannya. Bedanya di mana? Orang musyrik itu bukan yang semata-mata menyembah berhala, patung. Yang namanya mensekutukan itu, dia masih punya hubungan yang satu dengan yang dua. Berserikat. Namanya musyrik. Kalau tadi yang namanya pengakuan i'tirafan bi rububiyyatihi wa iqraran bi wahdaniyatihi, pengakuan dan ikrar tentang ketuhanan Tuhan yang esa. Nah, itu baru tauhid namanya. Lah orang musyrik ini percaya kok. Percaya, mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Hanya bedanya yang membuat mereka musyrik diantaranya adalah mereka mempercayai bahwa wal malaikatu banatullah, dan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Musyrik tuh. Karena ada kepercayaan lain selain percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akidah yang lain. Jadi kalau kita cuma sekedar mengatakan bahwasanya Tuhanku Allah kok, tapi nggak sholat, nah ini masuk kategori yang mana? Mengatakan Tuhannya Allah sama dengan orang musyrik juga sama mengatakan demikian. Orang musyrik itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Maaf nih, kalau Bapak boleh tanya, jamaah tanya dengan orang yang bukan muslim, yang mereka bilang Tuhannya itu Allah, yaitu Allah mereka bilang, bukan patungnya. Patungnya nih Yesusnya, katakan gitu. Tuhannya siapa? Ya Allah.
Yang gaib itu, yang sebenarnya sama yang kita percayain, Tuhan mereka Allah. Hanya musyriknya di mana? Mereka mempercayai ada ibunya, ada anaknya, gitu. Bahkan mereka yang begitu saja, Pak, ketika ada orang jamaah yang keluar dari komunitas mereka, dibilang murtad juga loh. Nanti boleh cek, tanya dengan orang-orang yang keyakinannya beda dengan kita. Kalau ada orang yang keluar dari keyakinan komunitas mereka, namanya apa? Itu teman-teman bilang itu murtad juga. Kalau kita kan percaya murtad itu siapapun yang keluar dari agama Islam itu murtad. Mereka juga bilang gitu. Orang yang mu'alaf murtad itu versi mereka. Nah, orang musyrik, Pak, orang musyrik itu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga Tuhan mereka. Mereka meyakini hal itu. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Hanya mereka menyertakan Allah itu memiliki anak-anak perempuan yang bernama atau yang berjenis malaikat. Itu anak-anak perempuan mereka. Nah itu. Terus yang ada lagi yang kemudian dikembangkan lagi, memiliki anak, dan lain sebagainya. Itu musyrikin. Wal Yahud, sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan qalu rabbuna Allah. Orang Yahudi saja, Pak, percaya pada Allah loh. Pada dasarnya ya, nggak tahu kalau yang sekarang ya, Yahudi modern seperti sekarang ini nggak tahu percaya apa enggak, tapi Yahudi pada dasarnya yang percaya dengan Alkitab, dengan kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang samawi, baik Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang musyrikin sekalipun, itu mereka akan mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Hanya mereka mengatakan qalu rabbuna Allah wa Uzair ibnullah wa Muhammad laisa binabiyyin. Tuhan kami Allah dan Uzair itu anak Allah dan Muhammad itu bukan nabi. Nah, ini ada 3 pernyataan yang kemudian secara akidah dibatalkan oleh Islam. Yang duanya, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, Uzair itu nabi, Pak. Ada kisahnya Nabi Uzair itu, Pak. Di Al-Quran juga ada yang menceritakan tentang Nabi Uzair. Itu nabinya Bani Israel. Makanya komunitas Yahudi mempercayai bahwa Uzair itu salah satu tokoh yang kemudian dianakkan atau dianggap sebagai anak Tuhan. Tuh, dan Nabi Uzair namanya, tidak masuk dalam kategori 25 nabi, tapi masuk ke dalam 124.000 nabi. Tapi tidak masuk dalam Rasul di sini yang 25 nabi dan Rasul. Maksudnya nabi aja, Nabi Uzair. Hebat juga dulu zaman Bani Israel itu. Ada nabi namanya Uzair, itu dianggap sebagai anak Allah. Tapi mereka mengatakan yang lebih kejamnya lagi adalah wa Muhammad laisa binabiyyin, sedangkan Muhammad itu. Tapi mereka mengatakan bahwa mengakui ada nama Muhammad meskipun mereka tidak mengakui bahwa Muhammad ini adalah bukan nabi. Oke, sedangkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan qala rabbuna Allahu wahdah la syarikalah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh fastaqam. Ini yang kemudian menjadi latar belakang atau melatar belakangi asbabun nuzul turunnya tadi Quran surah Fussilat ayat 30. Abu Bakar mengatakan Tuhan kami, ketika ada 3 komunitas berkumpul dengan keyakinan berbeda-beda, Abu Bakar mengatakan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala satu yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, nggak punya anak, nggak punya ibu, tidak punya anak, tidak diperanakkan. Wa Muhammad abduhu wa rasuluh, sedangkan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Fastaqama, kemudian mantap di situ istiqomah. Nah, ini dari ketiga keyakinan, faham tentang masalah ketauhidan, Allah menerima apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya,
Kalau ini langsung Sahabat Abu Bakar ini sekali bicara itu langsung membantah apa yang mematahkan dua keyakinan yang disampaikan dua komunitas sebelumnya. Kalau mereka mengatakan Allah itu memiliki anak-anak perempuan yang itu yaitu malaikat, Sahabat Abu Bakar mengatakan Allah wahdah, Allah itu Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu mematahkan yang kaum musyrikin, juga mematahkan pendapat kedua dari kaum Yahudi. Dan yang berikutnya pendapat ketiga dari Uzair ibnu anak Allah dan kemudian Muhammad laisa bin nabiyyin, langsung dijawab wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di sini tidak menyebutkan nabi karena dia menganggap orang-orang Yahudi ini bilang Muhammad itu bukan nabi, maka Sahabat Abu Bakar mengatakan wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Sedangkan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Level rasul, status rasul itu di atas nabi. Status hamba di atas semuanya. Gitu. Karena yang disebutkan hamba pertama. Status rasul di atas statusnya nabi. Jabatan itu kalau boleh bilang. Dan hamba itu di atas semuanya. Kalau kita sudah bilang hamba Allah, artinya kita sudah totalitas menghamba kepada Allah. Gitu. Oke. Fastaqomah kemudian konsisten. Istiqomah nih. Wa manal ayat innal ladzina aqarru bi wahdaniyatillah wa nafau anhul indad was sahibah wal aulad thumma qamu ala ta'atihi wa da'a faraidihi mukhlishina lahuddin ila hini mautihim. Makna ayatnya adalah innal ladzina aqarru, sesungguhnya orang-orang yang mengakui bi wahdaniyatillah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa nafau anhul indad was sahibah, dan menafikan, membuang jauh-jauh prasangka atau orang yang menyamakan Allah ini memiliki sahabat wal aulad, memiliki anak-anak. Maka setelah pengakuan itu dan menyingkirkan paham-paham yang demikian, summa aqamu ala ta'atih, kemudian aqamu ala ta'atih, mantap menetapi atas ketaatan itu, dan wa'ada faraidihi, dan melaksanakan fardu-fardunya, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena agama Allah, ilahini mautihim, sampai maut menjemput. Terus jaminannya apa? Jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun memberikan rasa aman, tentram, nyaman. Nggak ada lagi rasa-rasa galau, nggak ada lagi risau, nggak ada lagi kekhawatiran sepanjang hidupnya. Kalau orang udah begini, orang istiqomah, nanti hidupnya nggak akan galau lagi Pak, apalagi kok frustasi, apalagi urusan duniawi. Sudah Allah jamin semuanya, nggak usah khawatir. Hidupmu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi kekhawatiran. Makanya ada Pak, orang yang hidupnya itu anteng, tenang Pak, walaupun nggak punya apa-apa. Iya, walaupun nggak punya apa-apa, banyak orang itu hidupnya anteng, tenang. Kita ngeliatnya aja kadang ngiri Pak, itu orang enak banget ya. Memang kadarnya beda-beda. Ada orang yang anteng, tenang, diliputi dengan berbagai macam rezeki, materi, duniawi dan lain sebagainya. Ada yang gak punya apa-apa juga anteng. Makanya bisa jadi turunnya malaikat ini bukan hanya di orang-orang yang, tapi orang-orang yang memiliki yang ketenangan hati, ketenangan jiwanya tenang, pikirannya tenang, mau punya duit mau nggak usah anteng, tenang.
nggak berusaha, nggak semrawut pikirannya, adem aja. Di rumah adem, di kantor adem, di jalan adem, di masjid apalagi tenang pokoknya. Orangnya ini pikirannya juga tenang, nggak gerusah gerusuh, nggak gampang berontak ini berontak itu, antem. Kenapa? Karena keistiqomahan atas ikrar dan pengakuan itu kemudian oleh Allah diberikan rasa aman, adem, tentrem dalam hatinya, dalam pikirannya, Pak. Ada orang yang demikian. Coba cek nanti kalau kita masih gerusa gerusuh, nggak karuan pikirannya, bisa jadi itu belum turun dalam diri kita. Nah ini jamaah sekalian. Yang berikutnya itu kan lisan tadi, lisan pengakuan tadi. Kemudian wastiqomah bil janan, istiqomah dengan hati. Hati kita sepenuhnya membenarkan apa yang kita ikrarkan tadi jamaah sekalian. Sepenuhnya membenarkan tentang keesaan Allah, wahdaniyah Allah, qudratullah. Dengan amalan yang kita lakukan, hati kita sepenuhnya membenarkan, yang kemudian wastiqomah bin nafas, dengan jiwa raga kita mengamalkan sepenuhnya. Nah ini fal istiqomah bil lisan al mudawamah ala kalimat syahadah, diperkuat istiqomah lisan ini dengan rutin mengucapkan, melanggengkan, melafalkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sedikit meluruskan, Pak. Meluruskannya bagaimana? Di kita ini ketika syahadat dan ketika kita cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nanti lainnya. Lainnya ada di satu kalimat yang kemudian seringkali kita salah. Kalau la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, cuman beda di situ, tapi artinya bisa jauh kalau kita pahami. Itu ya. Cuman seringkali di lafaz Muhammad itu ada yang membaca Muhammadun dan Muhammadan. Ketika la ilaha illallah bukan Muhammadan tapi Muhammadun, Muhammadur Rasulullah. Kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, Muhammadar Rasulullah. Tuh jangan sampai keliru. Nanti keliru. Karena keliru bahasa Arab itu fatal sekali. Gimana nggak fatal? Kalau kita keliru kamar mandi aja bisa fatal kok. Ini ada yang buat laki-laki, buat ikhwan, buat akhwat, sekali keliru aja nggak kebaca atau ada nuker, itu kelirunya fatal itu. Nah itu. Apalagi kalimah-kalimah yang tentang masalah keesaan, masalah pengakuan. Oke. Itu istiqomah yang disampaikan oleh ba'du ahlil haq 3. Yang tadi itu wastiqomah bin nafas. Tadi kalimah kan mudawamah ala kalimat syahadah, mudawamah mengistiqomahkan kalimat syahadah. Sering-sering Pak dibaca itu. Siapa tahu pas terakhir kita ngucapin itu, pas Allah berkenan mengambil ruh dari raga kita, pas kita mengucapkan kalimat itu, meskipun posisinya nggak lagi sholat, meskipun posisinya lagi duduk, lagi makan, lagi tiduran, lagi kumpul sama teman-teman, umat itu nggak lihat tempat kok. Kan tadi sampaikan ilahin mautihim, sampai ajal menjemput. Itu nggak ngelihat tempat, nggak lihat waktu, nggak lihat sikon. Yang lagi nyanyi mati banyak, yang lagi tidur mati banyak, yang lagi ngaji mati banyak, yang lagi dengerin ngaji, nyampein ngaji mati banyak.
Yang lagi seneng-seneng, foya-foya mati, banyak yang lagi taat juga banyak. Jadi kalau kita melanggengkan kalimat ini, sering-sering membaca kalimat ini di semua kondisi kita, kecuali di tempat-tempat yang kotor lah, najis gitu ya, ini insya Allah Pak, kita kan nggak tahu nih, pengennya matinya di Mekah misalkan, lagi haji, lagi umroh, dimakamin di sana misalkan, atau di tanah kelahiran kita, atau di saat ini kita tinggal, lagi sholat pengennya, lagi ngaji pengennya, kan begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mati kita dalam keadaan apapun, gak harus sakit dulu dan lain sebagainya. Kalau kita istiqomah langgeng membaca ini, al-mudawamah ala kalimatis syahadah, wal istiqomah bil janan, kemudian istiqomah dengan hati kita, al-mudawamah ala sidqil iradah. Kalau dengan hati bagaimana? Istiqomah yaitu al-mudawamah ala sidqil iradah, yaitu melanggengkan, konsisten ala sidqil iradah, atas tujuan hidup yang benar. Kita harus punya progres kalau kata orang-orang yang udah sukses mah. Progres kita hari ini sholat jamaah misalkan 5 waktu. Sholat 5 waktu itu, mohon maaf bahasanya nih, bahasa orang ini nih. Sholat 5 waktu itu bagi pemula Pak. Walaupun ini mohon maaf, ini buat diri saya sendiri ya. Sholat 5 waktu itu bagi pemula. Harusnya kita udah bukan sholat 5 waktu lagi, minimal 7 waktu ditambah tahajud dan juga duha. Karena kita udah bukan pemula lagi. Sholatnya orang pemula ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sholatnya pemula. Anak-anak kita juga tahu tuh, anak-anak TPA. Jamaahnya juga alhamdulillah rajin. Mereka nanti estafet yang akan meneruskan kita. Minta tolong dibina siapapun yang berkepentingan, anak-anak kita, masa depan kita, aset kita itu ada sama anak-anak kita. Paling tinggalin waktu berapa tahun lagi selesai masa jabatan kita, selesai urusan kita, selesai, nanti tinggal aja meneruskan. Tolong diperhatikan mereka, aset kita, biar mereka ada tempatnya buat belajar, nyaman, tenang, baik yang belajar, yang ngajar, dan dampaknya nanti juga akan kita rasakan. Kita paling bangga itu kalau anak-anak kita yang bisa tampil, ada hasilnya, anak kita yang sopan, yang bisa ngaji, itu bangga. Kalau kita kan difasilitasin bapak-bapaknya, ada tahsin, ada taklim, dan lain sebagainya. Anak-anak juga fasilitasin, biar mereka juga berkembang. Kita kan pengennya begitu. Anak-anak berkembang, ngaji, ada hasilnya. Itu aset kita Pak. Kalau mereka bukan anak kandung kita, itu anak ideologis kita Pak. Mereka bukan anak biologis kita, anak ideologis kita. Nanti ketika mereka pinter, yang akan dibawa nama, dulu ngaji di mana? At-Taubah. Ada gurunya siapa, pengurusnya siapa, yang ngurusin siapa, dulu yang jamaah siapa, ada semuanya. Kalau umpama mereka masuk surga, nanti ada orang-orang tua yang disebutkan namanya oleh mereka, dulu jamaah bareng sama bapak A, bapak fulan, dan lain sebagainya. Dulu siapa yang memfasilitasinya, mereka bilang dulu difasilitasin sama ini dan lain sebagainya. Ada mereka jadi saksi nanti, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah ini istiqomah ala sidqil iradah, komitmen konsisten ala sidqil iradah, yaitu atas tujuan utama hidup kita. Punya progres nih. Ini sekarang progres kita apa nih di kepengurusan yang baru? Pengen menata yang mana dulu nih, yang ditata dulu? Ada semuanya bidang-bidangnya, bekerja masing-masing sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tupoksinya. Nah ini bekerja semuanya, alhamdulillah ada peningkatan. Kita lihat banyak peningkatan, muadzin sudah ada peningkatan, imam sedikit ada peningkatan, jamaahnya ada peningkatan, pengurus yang baru ada peningkatan, alhamdulillah. Kita lihat tuh ada peningkatan, kita bisa ngerasain, baik muadzinnya, imamnya, dan sebagainya ada peningkatan. Semuanya ada peningkatannya, taklimnya juga ada peningkatan. Karena memang progresnya harus ada peningkatan, kan begitu. Yang namanya berjenjang hidup. Nah ini sidqil iradah, tujuan utama kita apa? Mewujudkan kemakmuran, makmur dari semuanya, makmur yang ngurusnya, yang diurusnya,
yang bekerjanya, kegiatannya itu makmur semuanya. Kalau ada masih ada keluhan dikit-dikit wajar, kita nggak bisa mungkin memuaskan semua orang. Asal kalau ada yang kekurangannya silahkan diluruskan tanpa harus mematahkan. Kalau punya solusi silahkan disampaikan, bukan cuman kritik tanpa solusi, omong-omong doang. Semua orang juga ngeritik bisa, tapi yang bisa ngasih solusi. Kalau cuman ngeritik nggak jelas arah dan tujuannya, nggak usah sampaikan, dipendem aja. Oke, yang berikutnya ini istiqomah bil janan dengan mudawamah sidqil iradah. Tujuannya dimantapkan, mana tujuan hidup kita akan seperti apa, progresnya akan seperti apa. Yang terakhir wal wastiqomah bin nafas, yaitu istiqomah dengan jiwa raga kita, dengan cara bagaimana al mudawamah alal ibadah wa ta'ah, dengan cara melanggengkan istiqomah, mantepin ibadah dan taat. Yang kita sedang lakukan saat ini adalah ibadah, ngurus masjid ibadah, ngurus majelis taklim ibadah, ngurus keluarga ibadah, ngurus kantor ibadah, ngurus karyawan ibadah, ngurus semuanya ibadah. Arahkan ke berikutnya, yaitu taat. Biar karyawan kita, biar orang-orang yang dekat dengan kita, siapapun yang ada hubungan dengan kita, relasi siapapun, itu mengarah kepada ketaatan. Gitu. Wa qala ba'du mal istiqamah bi arba'ati asya' at-ta'ah fi muqabalatil amri wa taqwa fi muqabalatin nahyi wa syukri fi muqabalatin ni'mah wa sabru fi muqabalatil jinnah wa tamamu hadhil arba'ah bi arba'atin ukhra fa tamamu ta'ah bil ikhlas wa tamamu taqwa bit taubah wa tamamu syukri bi ma'rifatil azzi wa tamamu sabri bil inqita. Cukup nggak sih Pak? Masih cukup nggak waktunya? Masih ya? Cukup ya? Kayak mau ada rapat ya Pak Ketum? Pak Ketum, Pak Jidarso ada mau ada rapat ya? Ada rapat? Jam 7. Cukup lah ya. Baik. Ini kalau bahas masih panjang lagi nih. Buat berikutnya aja ya. Baik, nanti kita lanjutkan ke hari berikutnya. Jamaah sekalian, pagi hari ini katanya ada rapat kepengurusan. Baik. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Kami menyampaikan dari kitab, sumbernya jelas, kitabnya jelas, bisa dijadikan pedoman dalam urusan kehidupan kita, muamalah kita, muasyarah kita. Bila ada yang kurang berkenan, buang jauh-jauh. Kalau sekiranya ada ilmu sedikit atau banyaknya, kita jadikan sebagai bahan buat kita untuk beramal. Kalau sekiranya ada motivasi untuk beramal, itu jadikan sebagai ladang kita untuk menjadi orang yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat kita. Kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita saling mohon maaf, saling meminta maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi bekal kehidupan kita, dan satu tujuan hidup kita sidqil iradah, menetapkan tujuan hidup kita yaitu semata-mata mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata karena Allah, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.